Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar. Kalau kita sudah vaksin, apakah perlu tes antibodi atau tidak? Ya, ini banyak yang mempertanyakan, Dok, apakah saya perlu tes antibodi saya setelah saya vaksin Sinovac atau AstraZeneca dan sudah selesai? Nah, terus kemudian kalau sudah kalau mau tes, pilih tes yang mana, Dok? Apakah tes rapid antibody atau saya harus ke laboratorium yang diambil darahnya itu untuk mengetahui berapa banyak kadar antibodinya? Ya, itu yang tentunya lebih mahal ya. Biayanya lebih mahal. Apakah yang itu yang lebih tepat atau rapid antibody saja? Terus kemudian bagaimana jika hasilnya negatif? Ternyata setelah dites nggak ada nih antibodinya. Apakah berarti vaksin saya gagal, Dok? Terus apakah saya harus vaksin ulang? Apakah saya harus ditambahi vaksin satu kali lagi? Atau gimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul setelah melakukan vaksinasi, terutama yang sudah melakukan ya. Yang belum ya tentunya mungkin belum muncul pertanyaan ini. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita harus tahu ya bahwa tubuh kita itu ya membentuk antibodi itu spesifik. Ya, antibodi kita ada IgG ya, IgG atau IgM ya, atau IgM. IgG dan IgM ini dibentuk terhadap protein spesifik yang muncul ke dalam tubuh kita. Misalkan nih, kita dapat vaksinnya Pfizer atau Moderna atau AstraZeneca. Nah, mereka bertiga ini semuanya vaksinnya berupa spike protein ya, yang dipaparkan ke tubuh kita itu spike protein. Jadi protein spike atau apa namanya itu, cakar-cakarnya virus COVID itu. Nah, itu yang diperkenalkan ke tubuh kita. Akhirnya IgG, IgM-nya juga yang dibentuk adalah terhadap spike protein ya. Jadi nanti tesnya juga khusus. Jadi tes rapid antibody itu di situ ada petunjuknya bahwa ini hanya untuk mendeteksi S antibody ya. Ada juga yang N antibody ya. Jadi kita harus tepat kalau kita mendapatkan Pfizer, AstraZeneca, kemudian Moderna, itu kita periksanya harus yang rapid antibody untuk S ya, untuk spike protein ya. Jadi antibodinya spike protein. Tapi kalau kita mendapatkan vaksinnya Sinovac ya, yang dari China itu, yang apa namanya merupakan virus utuh ya, yang sudah dimatikan, itu kan virus utuh itu ada N, ada nukleokapsidnya, ada juga spike-nya, ada cakarnya. Jadi lengkap ya, semua terbentuk. Nah, jadi kita asal pilih pun nggak masalah ya. Kemungkinan besar juga akan terdeteksi positif kalau Sinovac ya. Nah, seperti itu. Jadi cara memilihnya juga harus tepat dulu. Kita harus tahu saya vaksinnya apa dan saya milih rapid antibody-nya harus sesuai. Kalau yang 3 tadi dari luar Cina tadi, kita harus milih yang khusus S. Kalau yang Cina boleh N, boleh S ya. Terus yang kedua, kita harus memahami antibodi di dalam tubuh kita itu ada banyak ya jenisnya. Yang paling utama itu ada 3 ya. IgG ini yang IgG ya, atau IgG itu yang paling banyak dalam tubuh kita. Ada di seluruh cairan tubuh kita. Cairan apapun ada ya, cairan air susu, cairan yang lain juga ada ya, darah, limfo dan lain sebagainya ada semua. Nah, itu IgG ini jumlahnya sekitar 70-80% dari antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jumlahnya banyak. Itu yang paling banyak dan ini merupakan antibodi yang dewasa, antibodi yang sudah jago karate ya, sudah jago silat. Dia kalau ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh kita, IgG inilah yang berfungsi membunuh, menaklukkan lawan-lawan itu ya. Dia akan bisa menaklukkan lawan dengan sangat lihai ya. Beda lagi dengan IgM ya, IgM atau IgM. IgM ini adalah antibodi yang masih remaja ya, begitu dia sukanya tawuran ya. Begitu dia datang, virus datang atau kuman datang, dia langsung maju duluan. Dia tanpa persiapan langsung maju duluan, pukul-pukulan. Nah, tapi dia nggak bisa pukul-pukulan lama. Dan biasanya dia nggak bisa menaklukkan virus dan kuman ini dengan cukup baik ya. Dia nggak bisa mengalahkan dengan membunuhnya, itu susah ya, karena dia belum pengalaman ya.
Nah, ini IgM, ini juga penting ya. Di fase-fase awal infeksi ini IgM yang menyerang duluan yang remaja-remaja ini. Walaupun dia nggak pengalaman, tapi paling nggak babak belur dulu ya kan virusnya. Nanti IgG lah yang mengambil alih untuk membunuh atau menaklukkannya, memecah, menghancurkan virus-virus dan kuman itu. Ada juga IgA ya, imunoglobulin A. Ini biasanya ada di sel-sel mukosa. Mukosa itu misalnya mukosa saluran nafas di hidung, kemudian tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, itu ada IgA ya. Kemudian ada mukosa saluran cerna mulai dari mulut ya, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus dan lain-lain, itu ada IgA. Nah, mereka IgA ini fungsinya menangkap virus atau kuman yang nempel di permukaan kita. Misalkan kita minum sesuatu yang mengandung virus COVID misalkan. Nah, itu dia akan menghajar, IgA ini yang akan menghajar duluan ya. Karena dia ada di permukaan, sebelum dia nempel masuk ke dalam sel, IgA dulu yang menghajarnya. Nanti setelah masuk ke dalam sel baru IgG, IgG dan IgM tadi. Nah, ini jumlahnya sekitar 10-15% ya. Jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan biasanya ini juga tidak diukur ya. Jadi kalau kita milih rapid antibody atau kuantitatif atau yang ada kadarnya itu, kadarnya berapa itu IgA biasanya belum diukur ya, karena dia kebanyakan di mukosa, di permukaan ya. Terus kemudian yang paling penting saat ini, yang dianggap paling penting adalah neutralizing antibody ya, yang diukur itu biasanya IgG. Nah, IgA ini juga neutralizing karena dia fungsinya juga membunuh kuman ya. Yang berfungsi membunuh kuman atau virus itu IgG atau IgA ya, bukan IgM ya. IgM tadi untuk menghajar aja, menghancurkan sampai babak belur saja. Nah, yang paling fungsinya paling bagus untuk menghancurkan virus itu IgG dan IgA ya, itu neutralizing antibody ya. Mereka berfungsi untuk menetralkan virus ya dan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya kalau yang kuantitatif yang diukur di laboratorium itu diambil darahnya, kemudian diukur kadarnya, ada, dok saya kadarnya 1,6 ya mikro, dok saya kadarnya 200 mikro misalnya seperti itu. Nah, itu artinya itu IgG-nya tinggi kalau 200 mikro ya. Nah, masalahnya kita saat ini kita nggak tahu dosis berapa sih yang dibutuhkan untuk melawan virus COVID ini ya. Misalnya ada orang diukur kadarnya ternyata kadarnya ternyata 10 mikro misalnya. Apakah itu cukup untuk melawan virus COVID? Kita belum tahu ya. Tapi kemungkinan besar semakin tinggi semakin baik. Itu yang bisa diperkirakan. Terus kemudian karena kita dosisnya nggak tahu berapa nih. Kalau di virus lain kita tahu, kayak hepatitis B ya, setelah divaksin kita bisa diukur. Kalau dosisnya antibody di bawah 10 mikro, itu harus disuntik tambahan, di booster namanya ya. Kalau enggak nanti kita nggak kuat untuk melawan virus hepatitis B kalau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu kita tahu hepatitis B ini dosisnya berapa karena udah puluhan tahun ya hepatitis B ini menjajah dunia. Jadi para ahli udah menelitinya udah puluhan tahun juga. Tapi karena COVID ini masih baru setahun, kita belum tahu seberapa dosis yang dibutuhkan untuk melawan COVID dan akan bertahan seberapa lama. Kalau hepatitis B bisa seumur hidup ya. 2 kali injeksi bisa seumur hidup melindungi kita, asalkan kadarnya terus di atas 10 mikro misalnya. Terus kemudian, jadi mana yang lebih baik, rapid yang suntik di tangan itu atau yang diambil darahnya? Kalau menurut saya sama saja ya, karena kita nggak tahu juga, toh nanti kalau misalnya rapidnya sudah positif dikit aja, jangan-jangan sudah terlindungi ya. Dan kalaupun negatif, apa yang harus kita lakukan? Apakah kalau misalkan saya dites rapid ternyata negatif dok, apa yang harus saya lakukan? Di rapid, di tes ambil darah, di kuantitatif, di tes berapa kadarnya, ternyata nggak terbentuk sama sekali dok, 0. Apakah saya harus mengulang vaksin? Nah, ini untuk menjawab ini kita harus tahu bahwa pelindung kita terhadap COVID-19 itu ada banyak ya, bukan hanya antibody, IgG dan IgM itu, tapi juga ada sel B ya dan memorinya, kemudian ada sel T dan memorinya, ada sel tadi IgA yang nggak terukur tadi, dan banyak yang lainnya, ada
yang innate immunity dan lain sebagainya itu juga banyak ya. Pelindung kita terhadap COVID ini banyak. Jadi kalau kita misalnya negatif, antibodinya negatif, ya kita nggak usah khawatir ya, masih banyak yang lain yang bisa melawan virus. Jadi pada dasarnya setelah kita vaksin, kita lebih aman ya, bukan aman ya, bukan aman 100%, tapi jauh lebih aman terhadap virus COVID dibanding kita tidak vaksin sama sekali. Lalu apakah kita boleh melakukan tes rapid antibody atau tes kuantitatif antibody, mengukur kadar antibody tadi? Boleh ya. Kalau punya uang silahkan ya. Kalau pengen tahu silahkan, nggak masalah ya. Ya toh uang sendiri, bayar sendiri, dan itu untuk mungkin merasa lebih percaya diri misalnya terbentuk. Tapi kalaupun nggak terbentuk ya nggak usah berkecil hati ya, karena banyak faktor lain yang menentukan itu. Dan dengan divaksin itu kita jauh lebih aman dibandingkan tidak divaksin. Lalu apa yang langkah terbaik setelah kita vaksin? Apakah tes antibody tadi? Tidak ya. Tes antibody tadi tidak disarankan oleh CDC, tapi boleh melakukannya ya. Tidak disarankan itu bukan berarti nggak boleh ya, boleh, ada manfaatnya juga. Tetapi yang paling utama yang disarankan adalah setelah kita vaksin lengkap ya 2 kali, entah itu AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna dan lain sebagainya. Nah, kita tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan 3M minimal ya. 3M itu harus tetap, plus vaksin. Jadi kita protokol kesehatan plus vaksin itu yang terbaik ya. Kalau mau tes rapid atau tes kadar antibody, silahkan, boleh untuk menambah kepercayaan diri. Tapi kalau tidak terbentuk, tidak usah takut, tidak usah berkecil hati, nggak masalah ya. Tetap kita jauh lebih aman dibanding tidak vaksin. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.